yang sejati, yang tidak kelihatan itu disebut Bapa. Di dalam Bapa dapat firman dan rohnya itu tidak bisa mau pisahkan. Lah Allahnya Islam itu pertama tidak bisa berfirman. Bahkan Mu'tazilah itu percaya Allah itu tidak pernah berbicara, tapi menulis dengan pena. Karena dikatakan Allah mengajar dengan pena, nulis dia, tidak pernah ngomong. Ya. Tetapi Allah di dalam Quran itu tidak pernah menyatakan dirinya. Tidak ada pernah dengar suara Allah, apalagi ngeliat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah menyatakan dirinya di Ka'bah. Beda dengan Tuhan Yahweh Israel. Kehadirannya membuat orang rebah. Sampai sekarang itu gunung Jabal Alas. Ya, gunung Sinainya Musa gosong sampai sekarang itu. Masih ada tuh gosong, separuh ke atas gosong. Tidak ada yang nempati di sana. Karena kehadiran Allah ribuan tahun yang lalu. Allah yang menyatakan dirinya di depan mata semua Israel. Sejak kapan Ka'bah yang disebut rumah Allah itu dipenuhi oleh hadirat Allah? Siapa yang pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya tanya sekarang. Oh, nabinya saja tidak pernah ketemu Allah kok. Mendengar suaranya tidak pernah. Sedangkan para nabi di dalam Alkitab kita semuanya mendengar suara Allah. Persatuan kenapa sih? Pak Sugirman tadi dengarin nggak penjelasan teman-teman? Jadi bahkan intinya, saya mengerti, bukan mendengar, mendengar aja, mengerti. Bagus, Cuman bagus. di sini masalahnya, bahkan saya mengerti, bahkan saya pernah telusuri. Trinitas itu ada 325 Masehi. Tapi justru itu kejanggalannya lagi, kok ada berapa banyak aliran Kristen, beda lagi dengan perkataan Oneness, Advent. Pak Sukirman mencari Tuhan apa mencari apa nih? Iya, artinya yang mana benar, Oneness atau yang mana harus saya ikuti? Trinitas atau Oneness atau Advent? Pak Sukirman. Saya mau jawab beberapa pertanyaan sebenarnya. Tuhan yang kelihatan dan tidak kelihatan itu yang pertama. Yang kedua, kan semua Tuhan bisa mati? Ketiga-tiganya tadi yang saya sampaikan itu kan satu kepercayaan. Yang bedanya Pak Sukirman itu berarti kalau begitu Pak Sukirman bukan mencari Tuhan, mencari dong. Benarnya yang mana? Itu tadi teman-teman udah jelasin bahwa Tuhan yang orang Kristen ya itu tidak ngumpet. Terus Bapak ini mengklaim bahwa pernyataan seperti Pak Henry Tan, Pak JT itu pengajaran sesat ya? Nah itu artinya Pak Sukirman bukan mencari Tuhan. Mencari Tuhan dong. Cuman yang mana yang benar? Cara mencari Tuhan bukan seperti itu Pak. Saya kurang tahu apa bedanya Henry Tan sama siapa tadi? Mereka tidak menggunakan Trinitas lagi, Bu. Langsung aja karena saya pernah juga masuk ke channelnya Pak JT. Nggak usah bahas tentang Henry Tan, kita bahas aja apa yang ada di sini. Pak Sukirman artinya gini nih, kalau mencari Tuhan begini nih, kok saya bisa makan nih, kok saya bisa napas nih, itu dari mana nih? Nah itu mencari Tuhan. Kalau ya, Pak Sukirman mencari, nah betul begitu. Lalu pertanyaan saya, kok kenapa satu pendeta artinya sama-sama tokoh dalam agama, kok pendapat mereka harus berbeda? Nah sekarang siapa tokoh agama yang nggak berpahaman yang sama Pak? Coba sebutkan. Maksud saya seperti yang tadi Trinitas bagi Pak Pendeta Josia Teu dengan Pak Pendeta Henry Tan, mereka tidak menyatakan itu Trinitas. Mereka itu sudah tidak menggunakan itu inkarnasi. Oke, gini Pak. Jadi kalau Pak Henry Tan dan Pak JT ini mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat nggak? Itu dulu. Iya benar. Oh benar. Jadi Yesus itu Hashem juga gitu, Tuhan juga gitu ya? Maksudnya seperti penyampaiannya tadi, artinya tiga tak akan terpisahkan kan intinya. Tapi bagi mereka itu salah. Jadi saya pernah juga ikuti linknya Pak JT. Yang bedanya tidak begitu. Bedanya mereka itu masalah permasalahan ini pemahaman orang. Yang saya jadi pokok dari semua Kristen hanya satu Pak. Coba tanya semua di sini. Ada nggak Kristen yang bilang Yesus itu bukan Tuhan? Tuhan dan Enggak, karena memang mereka itu pendeta-pendeta yang tidak bisa menjelaskan apa itu Trinitas.
Ya, mereka pikir kita menyembah 3 Allah atau 3 Tuhan. Karena mereka tidak jelaskan itu, maka mereka ambil aja gampangnya. Terus Ya, kenapa Bapak itu ya dikasih Yesus. ke pendeta? Bahkan Yesus itu, loh, itu kan sudah dikeluarkan dari GBI. Sekarang saya tanya, kalau pendeta selingkuh seperti mereka, kemudian menyebarkan gosip-gosip yang omongannya tidak jelas seperti itu, menurut Anda omongannya bisa dipercaya nggak itu? Orang semacam itu. Pengajarannya bisa dipercaya nggak? Kalau buah dari hidupnya saja seperti itu. Perzinahan, perselingkuhan, ya, pemfitnahan, itu buah dari hidupnya mereka, menurut Anda menyelewengkan uang. Menurut Anda kira-kira pengajaran yang keluar dari mulut mereka bisa dipercaya nggak? Ibu-ibu nggak usah melebar, Bu. Apa namanya? Fokus dulu melebar, ini. Pak, melebar. Karena firman Tuhan itu Paulus berkata, ikutilah teladanku. Kalau kamu melihat seorang hamba Tuhan saja sudah berzina, selingkuh, ya, pemfitnah, bermulut cabul, mana mungkin kamu bisa pengajaran mereka? Lihat aja buahnya. Kalau yang mereka anut itu benar. Maksud saya begini, Pak Sukirman. Kalau Anda mengenal Tuhan yang benar, buahnya benar nggak? Iya. Jadi sudah jelas ya, buah dari perbuatan mereka percabulan, perzinahan, ya, mulutnya perfitnahan. Jelas siapa yang mereka sembah, iblis. Udeng ya? Jadi itu hanya yang dikatakan di dalam Alkitab serigala berkedok domba. Serigala berpakaian bulu domba. Lihat dari buahnya. Yesus mengatakan yang Bapak Sukirman tanyakan tadi sebenarnya itu misteri ilahi. Jadi memang itu tidak terpecahkan memang. Kristen sendiri sebenarnya itu tidak terpecahkan masalah Tritunggal. Tapi itulah misteri ilahi. Memang otak manusia nggak bisa menjangkau. Kenapa? Dibilang satu tapi ada anak ada bapak. Tapi dia menyatakan dia satu. Nah, itu otak kita Pak nggak bisa jangkau itu memang. Tapi ada pendekatannya itu. Tapi kan kita sudah jelaskan pendekatan. Sekarang saya mau tanya dengan Bapak. Pak, Bapak pernah debat dengan Muslim nggak? Oh, sering. Saya penantang Ustadz Suma yang ada kelas juga. Kalau Bapak nantang dengan Muslim dengan parameter apa Pak? Sedangkan Bapak nggak pegang kitab. Saya tidak pernah nantang kalau cerita Al-Quran, tapi kalau hadis sering. Kalau begitu menurut Bapak, mendingan Bapak belajar kitab mana yang benar? Kitab Kristen apa kitab Muslim, itu aja Pak. Betul, itu pertanyaan yang saya mau Saya tidak tanya. bisa dapatkan keganjalan kalau di Al-Quran, tapi kalau di hadisnya dengan banyak yang keganjalan, yang janggal. Bapak nggak bisa dapatkan keganjalan. Saya bisa kasih Bapak tiap ayat, Pak. Tiap ayat. Dari mulai ayat pertama sampai ayat surah 114. Ya, saya tanya sama Pak Sukirman. Orangnya mana nih? Pak Sukirman. Kalau begini Pak Sukirman. Kalau semua agama yang Bapak merasa itu tidak benar. Kalau saya beragama karena kenapa? Dengan agama saya mempunyai pengharapan hidup yang kekal. Nah sekarang bukan pertimbangan Pak, yang kedua. justru sebaliknya. Pak Sukirman, justru sebaliknya. Semua benar menurut saya. Enggak. Jadi begini. Yang kedua, pendekatan dengan kebenaran. Artinya yang tentunya pemikiran yang waras, logika yang masuk akal. Nah kalau enggak, itu yang pertama. Sekarang saya nanya dulu Pak Sukirman. Kira-kira karena agama halal untuk membunuh, apakah itu menurut Pak Sukirman itu adalah hal yang benar? Silakan jawab. Itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya salah. Makanya kedua-duanya saya nyatakan benar karena kedua-duanya di Alkitab juga cerita membunuh ada 10 ayat. Oke, kalau di perjanjian lama Allah itu tidak pernah bersatu dengan dosa. Allah itu tidak pernah mengizinkan dosa. Tetapi Allah memusnahkan dosa lewat orang-orang yang berdosa. Itu perjanjian lama. Tetapi dalam perjanjian baru, Yesus mengajarkan kita hidup kasih. Makanya dalam perjanjian baru itu orang Kristen hidup dengan zaman kasih anugerah. Artinya setiap orang yang berdosa tidak langsung menjadi dieksekusi oleh Allah. Tidak. Tetapi nanti di akhir zaman nanti akan melewati pengadilan apakah Bapak masuk surga atau tidak. Makanya kita hidup di zaman kasih anugerah. Begitu Pak. Nah sekarang kalau ada ajaran agama yang lain yang menghalalkan untuk membunuh dan menghalalkan untuk menikah banyak kali, apakah itu benar atau enggak? Silakan jawab Pak Sukirman. Ya salah. Menurut saya salah. Bagus. Itu. Kalau begitu, Bapak nggak perlu lagi belajar kitab yang lain. Mendingan Bapak perdalam kitab kita. Gimana? Setuju? Jujur Pak belum, karena saya dapati, saya ulangi lagi, di Alkitab juga tentang pembunuhan, bahkan lebih sadis, bahkan anak-anak, wanita menyusu. Pak, bukan lebih sadis bahkan anak-anak. Cerita Nuh itu Pak sampai binatang sampai semut pun mati Pak. Karena Allah tidak pernah tolerir dengan namanya dosa Pak. Ini yang Bapak harus tahu.
Nah, apakah di dalam Di perjanjian dalam baru? perjanjian lama harus mati yang berdosa. Tapi Allah sudah menunggu. Misalnya Amalek yang kamu kasih tahu tadi. Ya. Kanaan itu ditunggu sampai sama Tuhan 400 tahun. Sampai kejahatannya itu ditakar. Bapak baca Kejadian 12. Ya. Allah berkata sampai kedurjanaan bangsa Amor itu genap. Jadi Tuhan itu tidak langsung menghukum semena-mena, Pak. Dia tunggu dulu tuh. Nah, tapi Tuhan itu menetapkan satu hukum yang Muslim nggak tahu. Yaitu bahwa segala sesuatu menghasilkan dirinya sendiri. Makanya Tuhan memberikan namanya benih atau biji dalam buahnya. Jadi kalau buahnya itu jahat, Pak, pohonnya itu jahat, buah yang dihasilkan pun busuk. Maka tadi saya mengatakan, untuk Bapak tahu ajaran yang benar, lihat buahnya. Tuhan Yesus sudah kasih tahu kok, dari mana kamu tahu nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar palsu. Gampang kata Yesus, ya. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang busuk menghasilkan buah yang busuk. Caranya gimana? Lihat buahnya, ya. Kalau buahnya petok, jangan harap kamu pohonnya itu pasti baik. Lihat dari buahnya, Pak. Itu sudah satu ukuran, satu takaran, ya. Nah, karena anak cucu Amalek ini juga harus dibasmi. Kenapa? Mereka itu pertama, ya, saya kasih tahu Bapak, orang Amalek itu hybrid. Gen atau keturunannya itu tidak sepenuhnya manusia. Ya, mereka ada yang namanya keturunan raksasa. Itu yang orang Kristen kadang-kadang gini loh. Anda itu, Pak, Anda itu tidak mengenal Alkitab Anda. Tidak mempelajari Alkitab dengan baik, ya, sehingga Anda tidak tahu apa yang Anda percayai. Ya, ini nggak boleh terjadi nih orang Kristen seperti ini. Nah, inilah untuk apa kita apologet ini hadir. Karena saya juga banyak, Pak, teman-teman saya yang nggak ngerti apa-apa tentang Alkitab. Banyak banget itu. Ya, pokoknya mereka hari Minggu ke gereja aja. Ya. Nah, saya mau jawab satu. Tadi saya sudah jelaskan, ada dua jenis Tuhan. Ya, ada dua jenis Allah. Ya, ada dua jenis Tuhan. Yang pertama, Tuhan yang menciptakan manusia. Yang kedua, Tuhan yang diciptakan manusia. Cuman itu aja. Dan sekarang bagaimana kita tahu nih, Pak? Tuhan mana yang sejati? Tuhan di dalam Alkitab atau Tuhan di dalam Quran? Tuhan yang sejati. Gampang jawabannya. Ulangan 4 ayat 32 Tuhan sudah kasih. Musa sudah kasih clue di situ. Ulangan 4 ayat 32. Tuhan yang sejati itu, ya Musa, jadi tantangan Allah yang di dalam Alkitab itu tidak seperti Allah dalam Quran, Pak. Allah di dalam Quran katakan kalau kamu sanggup. Kok suaranya hilang? Saya kasih tahu tadi ya, bagaimana ukurannya Allah yang sejati kita kenal di dalam Alkitab kita. Ini juga caranya kita membedakan mana kitab yang disebut suci dan mana kitab yang disebut kitab sampah. Yang pertama adalah Allah yang sejati itu Allah yang menyatakan dirinya. Bukan Allah hasil meditasi. Ya, termasuk Allah yang sansan. Itu Tuhan itu dia ciptakan di dalam imajinasinya. Jadi dia menghayalkan, oh Tuhannya begini. Padahal dia tidak pernah ketemu Tuhan. Dia tidak pernah dengar suara Tuhan. Tidak pernah ngalami Tuhan. Ya, itu namanya kan hasil perenungan. Kalau dia sih nggak di bawah pohon korma ya. Dia nggak punya pohon korma. Itu namanya Tuhan hasil perenungan di dalam kamar. Saya kasih tahu Anda cirinya. Tuhan yang sejati. Tuhan itu sama kita tuh dimensinya beda jauh, Pak. Dia itu Tuhan yang sejati ya. Yesaya 43 mengatakan dia itu berdiam di tempat tinggi dan di dalam kekekalan. Tahu enggak? Artinya Tuhan itu berada di luar dimensi ruang dan waktu. Yang kita sebut dengan dimensi roh atau hyperdimension. Jadi kalau Tuhan yang maha tinggi dan maha besar itu tidak menyatakan dirinya, dia turun ke dalam dimensi kita, Anda sampai metong, sampai modar, Pak, tidak bakal bisa kenal Tuhan. Saya kasih tahu ya. Yesus mengatakan begini, tidak seorang pun tahu jalan naik ke surga. Surga itu dimensinya Allah, dimensi kekekalan. Yang dia bicarakan langit ketiga di sini. Tidak seorang manusia pun tak bisa masuk ke dimensi roh. Kalau tidak Tuhan itu yang turun. Yesus mengatakan, kalau tidak sang anak manusia itu turun untuk menyatakan dirinya, kamu tidak bakal tahu jalannya. Maka Yesus berkata apa? Aku telah turun dari surga. Supaya kamu mengenal siapa itu Bapa. Karena Bapa itu mukanya, rupanya kamu tidak tahu seperti apa. Suaranya kamu tidak pernah dengar. Allah di dalam Alkitab kita, itu ada 3, Pak. Yang pertama, yang berdiam di tempat tinggi dan kekekalan, wujud Allah yang sejati, itu disebut dengan Yahweh yang tidak kelihatan. Yang di dalam surat Al-Hadid ayat 3 disebut Allah yang batin. Bapak baca ya, surat Al-Hadid, surat besi. Ayat yang ketiga. Kemudian Allah yang selalu menampakkan dirinya kepada para nabi. Berjalan di Taman Eden bersama Adam. Yang duduk makan bersama Abraham. Yang bergumul dengan Yakub.
Itu disebut Yahweh yang kelihatan, yaitu Sang Firman. Di dalam surat Al-Hadid ayat 3 disebut Allah yang zohir. Jadi Allah di dalam pandangan Yahudi, ya, itu ada 3, Pak. Yang di surga disebut Bapa. Bapa itu tidak naik turun, tidak kayak di dalam Quran, Pak. Tiap 2/3 malam Allah turun dari langit ke-7 ke langit pertama untuk bertanya siapa yang berdoa kepadaku dan menaikkan perunggu. Enggak begitu, Pak. Allah itu tidak naik turun. Wah, Allah itu berdiam di tempat kekekalan, di luar dimensi ruang dan waktu. Kalau Allah harus turun untuk mendengar doa umatnya, artinya dia itu mempunyai posisi tertentu, dia terlibat di dalam dimensi ruang dan waktu. Allah tidak begitu. Allah itu ruah. Dimensinya tuh 7 tingkat di atas kita. Allah yang kelihatan, itu disebut Sang Firman. Makanya Yesus mengatakan, tadi Bapak bacanya nggak lengkap. Yohanes 1 ayat 17. Tidak seorang pun pernah mendengar suara Allah Bapa dan melihatnya, tapi anak yang menyatakannya. Anak satu-satu yang di pangkuan Bapak itulah yang menyatakannya. Jadi Bapak baca ya surat Al-Hadid ayat 3. Allah Bapa, ya, yang katakan Bapak itu benar, Muhammad itu benar. Itu disebut Allah yang zohir, yang visible, yang kelihatan, dan disebut Allah yang batin. Di dalam Alkitab kita, Yesus itu disebut the visible image of the invisible God. Kolose 1 ayat 15. Yesus itu adalah gambar yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Karena Allah itu roh, Pak. Saya kasih tahu ya, roh itu nggak bisa kelihatan, Pak. Roh atau ruah itu disebut juga angin di dalam bahasa Ibrani-nya. Nggak kelihatan, dia nggak punya wujud, nggak punya bentuk. Ya. Makanya Yesus mengatakan, Bapa adalah roh, barang siapa menyembah Bapa harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Sama seperti rohmu, Pak, tidak kelihatan tapi ada. Coba nih rohmu dicabut, jadi mayat. Tapi rohmu tidak bisa terlihat, tidak bisa dihitung, karena dia bukan dimensi ruang dan waktu. Tidak bisa ditimbang, rohmu beratnya berapa kilo ya, kalau kayak begitu. Aduh, badanku kok makin melar 70 kilo, apa rohku juga 70 kilo, belum tentu. Siapa tahu rohnya anak-anak. Anak-anak rohani. Ya, jadi roh itu tidak bisa ditimbang, tidak punya ukuran, karena dimensinya beda. Allah itu roh atau ruah. Apa artinya? Artinya dia tidak kelihatan dan tidak punya wujud. Segala sesuatu yang di dunia ini mengambil wujud daripada Tuhan itu juga ada di dalam Quran Bapak. Bahwa segala makhluk, segala ciptaan ini mengambil wujudnya atau eksistensinya dari Allah. Di dalam teologi Mesir, Allah itu disebut maha bentuk. Semua bentuk, mau bunder, mau bulat, mau oval, itu mengambil wujudnya dari Allah yang satu itu. Itu ada di dalam Quranmu. Nah, sekarang Al-Hadid ayat 3 menyatakan begini. Allah itu yang awal, yang akhir, yang zohir, dan yang batin. Loh, kok bisa Allah itu sekaligus tidak terlihat? Dan sekarang Bapak jelaskan sama saya, Allah kok bisa zohir dan batin? Allah kok bisa terlihat sekaligus tidak terlihat? Itu dari mana, Pak, ceritanya? Kalau Bapak tidak tahu Alkitab, Bapak tidak bisa jawab ini. Mengapa di dalam Quran disebut Allah itu yang zohir dan yang batin? Ini ada yang bisa share screen apa enggak, toh? Ya, coba tunjukin Al-Hadid ayat 3 dulu, terus kita ke Kejadian 19 ayat 24. Al-Hadid ya, Bu, sebentar ya, Bu. Ya, sambil tunggu Al-Hadid ayat 3 dan Kejadian 19 ayat 24. Saya mau jelaskan Trinitas. Mengapa kebanyakan orang bingung sampai akhirnya jadi bidat seperti JT maupun tadi HTD. Ya. Kenapa jadi bidat? Karena mereka itu menyangka Trinitas itu bicara mengenai keberapaan jumlah Allah. Karena mereka bingung, Allah kok dijumlah? Allah itu roh, artinya dia tidak berbilang, dia tidak berjumlah. Karena dia roh. Makanya orang Yahudi menyatakan Allah itu satu yang tidak terhitung atau satu yang tidak terhingga. Bisa jadi berapapun. Ya. Sekarang saya ada contohnya, Allah itu roh atau ruah. Ketika Allah itu tidak berbentuk, tidak berwujud di dalam wujud aslinya atau eksistensi daripada kealahan. Allah itu nama jenis makhluknya. Tuhan itu bicara gelar atau title. Ya. Jenisnya adalah ilahi. Kalau kita jenisnya manusia atau karnal. Ya. Yesus itu divine dalam wujudnya manusia sekaligus karnal. Ya. Saya kasih tahu Anda bahwa dalam Muslim itu percaya kalimatullah firman Tuhan itu nusul jadi kitab. Namanya Quran. Dalam malam nuzulul Quran. Kristen tidak pernah percaya firman itu nusul jadi kitab. Yang Kristen percayai, iman Kristen adalah firman nusul jadi manusia. Itu yang Kristen percayai. Ini kebanyakan langsung nggak ngerti masalahnya. Sama seperti jadi Yesus itu tidak sejajar dengan Muhammad. Muhammad itu bukan kalamullah. Yesus itu gelarnya. Ya, satu-satunya yang bergelar kalimatullah dan rohullah. Firman Allah. Dan bahkan di dalam kitab Quranmu, Pak. Yahya Pembaptis. Di dalam Quran, di dalam Islam, di dalam hadis-hadismu, saya bisa buktikan. Yahya Pembaptis itu sujud kepada Yesus ketika masih di dalam kandungan. Bayangin. Yahya Pembaptis usianya kira-kira 6 bulan. Yesus masih jadi sigot.
Bayi itu sujud menyembah kepada Yesus dalam kandungan. Siapakah Yesus yang masih sikut ini disembah sama Yahya Pembaptis? Saya kasih tahu Anda rahasianya. Dia adalah firman Allah yang nusul jadi manusia. Itu divine-nya, nature-nya, jenisnya ilahi. Yesus itu bukan hanya manusia, tapi manusia Allah atau manusia ilahi. Trinitas saya kasih tahu, bukan keberapaan jumlah Allah. Ini walaupun berkali-kali, 1000 kali kita tetap harus ngomong teman-teman. Trinitas tidak bicara keberapaan jumlah Allah, apalagi di jumlah 1 tambah 1. Tidak bicara itu, roh itu tidak bisa jumlah. Saya kasih Anda bukti ya. Yesaya 11 ayat 2 dikatakan ada ke-7 roh Allah. Wahyu 1 ayat 4, Wahyu 4 ayat 5 dikatakan ada 7 roh Allah. Kalau orang Kristen menjumlah berapa Allah, rohnya 7 tambah Bapa, tambah Firman, tambah Roh Kudus, apa kesebelasan? Jadi pemain sepak bola. Trinitas itu bukan doktrin keberapaan jumlah Allah, saya kasih tahu Anda. Trinitas itu doktrin yang menjabarkan kebagaimanaan Allah yang Esa itu berinteraksi dengan ciptaannya. Trinitas tidak bicara keberapaan jumlah Allah, Trinitas bicara kebagaimanaan Allah yang Esa itu. Ini dijabarkan di dalam Trinitas. Apa yang dijabarkan di dalam Trinitas? Satu hakikat, 3 persona, bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Diskresia non separati. Itu harus ingat-ingat tuh. Kadang-kadang orang dipotong 3 in 1 loh. Trinitas bukan sampo, bukan tenatika. Trinitas bukan 3 in 1 ya. Jadi orang itu kadang-kadang apa tentang 3 in 1. Trinitas itu tenatika ya. Trinitas itu tidak bicara keberapaan jumlah Allah, tapi kebagaimanannya dia. Itu dijabarkan di doktrin Trinitas. Ya. Paling gampang kalau Anda memberikan analogi adalah dengan diri kita sendiri. Allah di dalam Alkitab menyatakan diri, dengan apakah hendak engkau menyamakan aku? Tidak ada yang sama seperti Tuhan kita. Tetapi kalau Anda mau memberikan analogi kebagaimanaan Allah kita, gampangannya kasih contoh diri kita sendiri. Manusia itu kesatuan yang eka, tubuh, jiwa, dan roh. Kenapa? Karena Kejadian 1 ayat 26-28 Tuhan bilang, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia itu tidak sama dengan Allah, tetapi mendekati mirip. Karena manusia itu bayangan, gambarannya Allah. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, kalau saya bicara ekat itu bukan satu, tapi satu kesatuan. Ya, kata ekat dalam Alkitab kita pertama kali itu disebut Kejadian 1 ayat 5. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah Yom Ekat atau hari yang pertama. Bicara mengenai penggabungan antara petang dan pagi, disebut hari pertama dari 7 hari minggu. Bukan yakit. Ya, kemudian Kejadian 2:24. Maka laki-laki akan bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi basyar ekat. Satu daging. Ya, walaupun terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jadi kata ekat di dalam kita itu selalu dipakai sebagai unity yang tidak bisa dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Yang namanya satu hari itu ya petang dan pagi. Kalau petang itu setengah hari namanya. Ya, kalau pernikahan itu satu laki-laki, satu perempuan. Dan kalau laki-laki itu di dalam pernikahan itu ya bukan pernikahan, namanya itu jomblo. Pernikahan itu mesti satu laki-laki, satu perempuan. Itu baru namanya pernikahan. Ya. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Allah yang sejati. Yang tidak kelihatan itu disebut Bapa. Di dalam Bapa dapat firman dan rohnya itu tidak bisa mau pisahkan. Lah Allahnya Islam itu pertama tidak bisa berfirman. Bahkan Mu'tazilah itu percaya Allah itu tidak pernah berbicara, tapi menulis dengan pena. Karena dikatakan Allah mengajar dengan pena, nulis dia, tidak pernah ngomong. Ya. Tetapi Allah di dalam Quran itu tidak pernah menyatakan dirinya. Tidak ada yang pernah dengar suara Allah, apalagi ngeliat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah menyatakan dirinya di Ka'bah. Beda dengan Tuhan Yahweh Israel. Kehadirannya membuat orang rebah. Sampai sekarang itu gunung Jabal Alas. Ya, gunung Sinainya Musa gosong sampai sekarang itu. Masih ada tuh gosong, separuh ke atas gosong. Gak ada yang nempati di sana. Karena kehadiran Allah ribuan tahun yang lalu. Allah yang menyatakan dirinya di depan mata semua Israel. Ketika Salomo membangun Bait Suci, orang rebah karena hadirat Tuhan. Sekinahnya memenuhi Bait Suci. Dan saya tanya, sejak kapan Allah SWT itu ada di Ka'bah? Sejak kapan Ka'bah yang disebut rumah Allah itu dipenuhi oleh hadirat Allah? Siapa yang pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya tanya sekarang. Oh, nabinya saja tidak pernah ketemu Allah kok. Mendengar suaranya tidak pernah. Sedangkan para nabi di dalam Alkitab kita semuanya mendengar suara Allah. Nah, ini orang Kristen harus belajar. Jadi kalau ditanya Trinitas, tidak boleh lagi dijawab 3 in 1. Ya, tetapi kebagaimanaan Allah yang Esa itu berinteraksi dengan ciptanya, yaitu lewat Sang Firman dan Roh Kudusnya. Tidak boleh dijawab 3 in 1. Kemudian apa itu Alkitab? Kadang-kadang orang Kristen simple. Alkitab itu firman Tuhan. Alkitab itu adalah perpustakaan kecil, kumpulan banyak kitab. Total kalau Anda Kristen Protestan 66 kitab, kalau Anda Katolik ditambah Deuterokanonika. Alkitab itu bukan firman Tuhan, begitu saja. Alkitab itu Efesus 2 ayat 2. Kumpulan tulisan kesaksian para nabi di dalam Perjanjian Lama dan kumpulan tulisan para rasul di Perjanjian Baru tentang Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Itu Alkitab. Ya, karena itu iman Kristen itu dibangun di atas Alkitab ini. Fondasi dasarnya Alkitab.
Efesus 2 ayat 20. Dibangun di atas kumpulan tulisan kesaksian para nabi dan para rasul dan Yesus Kristus sebagai pusat pemberitaan atau senternya. Itu iman Kristen. Itu Alkitab. Jadi Alkitab itu kan firman Tuhan. Nanti orang Muslim tanya, loh, kok ada kata-kata manusianya di situ, ada kata-kata setannya di situ. Jadi Alkitab itu tulisan manusia, tulisan kesaksian para nabi yang melihat Tuhan, mendengar Tuhan, mengalami pengalaman perjalanan hidup. Itu ditulis sama para nabi. Itu Alkitab. Jadi Alkitab itu kumpul tulisan, kesaksian, saksi mata. Nabi Yeremia mendengar suara Tuhan, dia tulis. Nabi Yesaya melihat Allah. Ya, Yesaya 6. Melihat Allah di bait sucinya. Dia tulis. Apa yang dia dengar? Hosea mendengar Tuhan. Kali ini Gomer. Tulis kesaksiannya. Ayub mendengar Allah. Tulis kesaksian hidupnya. Itu nulis Ayub. Disalin lagi sama Musa. Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Keluaran 3. Itu bukan di Keluaran 3-nya dia baru mengalami perjumpaan. Dia mengalami pengalaman dulu. Baru dia tulis perjumpaannya dengan Tuhan. Milo begini. Saya anaknya ini. Saya lahir pada waktu lahir dibuang ke Sungai Nil. Waktu itu saya lagi mengembalakan domba, tiba-tiba ada semak yang menyala. Dia tulis. Jadi Alkitab itu kumpulan tulisan kesaksian. Bukan kayak Quran, kumpulan puisi. Saya tidak bisa kasih tahu Anda ya. Saya pertama kali ketika belajar Islam 4 tahun lalu saya kaget. Mereka mengatakan begini. Sajak yang panjang disebut surah Madaniyah. Sajak yang pendek disebut surat Makiyah. Tetapi ada pengecualian. Ada ayat yang turun di Mekah dimasukkan ke surat Madaniyah. Ada ayat yang turun di Madinah dimasukkan ke surat Makiyah. Saya bingung. Kok sajak ya? Kok sajak? Saya waktu itu tidak terlalu ini. Dia bingung. Kok sajak ya? Maksudnya apa sajak? Ternyata di dalam Quran itu Muhammad itu disebut dengan syairin majnun. Disebut penyair gila. Syair majnun. Kenapa? Karena bentuknya Quran itu prosa sajak, puisi. Setelah saya perhatikan, saya bercakap-cakap diskusi dengan Muslim. Mereka menyatakan begini, Bu Sofiatul kalau untuk bisa memahami Quran harus tahu bahasa aslinya, jangan baca terjemahannya. Karena akan kehilangan rasa bahasanya. Saya bilang, kenapa kehilangan rasa bahasanya? Nah, coba aja Anda puisi. Puisi itu bisa diterjemahkan nggak teman-teman saya tanya? Halo? Puisi itu, kalau puisi diterjemahkan kata demi kata kacau, Bu. Contohnya ya, saya puisi. Kenapa puisi? Karena puisi itu gampang diingat. Karena berupa pantun. Kalau Anda baca surat Anas, itu belakangnya nas. Nanti surat Al-Fatihah belakangnya sama. Surat apa saya lihat tuh yang dia berlari terangan itu belakangnya sama. Itu pantun bentuknya, puisi saja. Ya, bahkan kita temukan bahwa Muhammad itu memasukkan puisi-puisi Umayyah bin Abi Sa'd menjadi ayat-ayat di dalam Quran. Salah satunya adalah surat Al-Ikhlas. Anda baca tuh, Allahu ahad, belakangnya had semua. Allahu samad, ya. Lam jadi dalam hilat, ya. Dalam yakulah hukuman ahad. Itu semua belakangnya sama, itu bentuknya prosa atau pantun apa saja. Makanya nggak bisa mau terjemahke. Coba puisinya Khalil Anwar kamu terjemahke. Kan lucu. Aku dari kumpulanku terbuang. Kamu terjemahin bahasa Inggris. Kehilangan rasa bahasanya. Wong puisi yuk. Sedangkan Alkitab nggak puisi bentuknya. Bentuknya narasi. Ya. Pada waktu zaman Herodes, lahirlah ini. Pada waktu itu Pontius Pilatus menjadi gubernur sini. Bisa kamu terjemahin dalam bahasa Inggris, bahasa manapun. Oh, bentuknya narasi. Lihat puisi, buat terjemahke. Coba. Ini ada puisi yang aku selalu suka. Puisi tentang jerawat. Jerawat engkau sungguh keparat. Hilang satu tumbuh 4. Hilang di muka tumbuh di pantat. Kamu terjemahin bahasa Inggris coba. Kenapa saya nggak bisa lupa puisi zaman saya kecil ini teman-teman? Karena pertama gampang diingatnya pantun, belakangnya sama. Nah, setelah saya membaca sirah Nabawiyah bin Hisam, saya bisa ngerti, ini kok kayak ayat Al-Quran ya? Ternyata orang Islam itu suka sekali, orang zaman pra-Islam, orang Arab suka berpuisi. Kenapa mereka berpuisi? Ratusan puisi mereka bikin. Pertama, nggak ada kerjaan, nggak ada TV. Yang kedua, kenapa bentuknya puisi? Prosa. Mereka itu kalau mengalami satu peristiwa besar, peristiwa tertentu, mereka bikin sajak supaya mengingat-ingat peristiwa tersebut. Ini sama seperti di dalam Alkitab kita, Musa mengatakan gini, ajarkanlah nyanyian ini kepada anak-anakmu supaya mereka mengingat-ingat bagaimana Allah Israel melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan Tuhan membelah Laut Merah. Betul enggak? Betul enggak? Diajar dalam bentuk nyanyian. Makanya orang Yahudi sampai sekarang itu Mazmur itu hafal, teman-teman, dinyanyikan. Kalau nyanyian bisa lupa enggak? Susah lupa. Sebab Tuhan baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Nggak bisa lupa itu, bentuknya lagu. Lucu ya, supaya mudah. Nah, indikasi pertama sudah gagal dilewati oleh Quran. Allah di dalam Alkitab kita itu berbicara lewat apa, teman-teman? Hosea 12 ayat 10. Penglihatan, visions. Tuhan itu kalau berbicara lewat penglihatan, itu penglihatan itu banyak simbol. Makanya saya kadang-kadang ketawa geli kalau orang, kenapa di surganya itu ada perang naga? Loh, itu penglihatan Rasul Yohanes, itu penuh simbol. Coba baca Alkitab penglihatannya Daniel. Ada binatang keluar dari dalam lautan, tanduknya 7, ada matanya, kan gitu-gitu. Benar nggak Pak Erben? Ya, benar. Lanjut. Penglihatan penuh dengan simbol. Lagi kue saya, Pak Erben. Mantap. Itu yang mungkin nggak ketahui, yang mungkin nggak pernah dapat penglihatan. Saya tuh dengar kesaksiannya macam-macam ramah. Saya baru sekali ini lihat penglihatan tuh dibaca kayak dalam kayak video. Betul teman-teman, saya pernah ngalami kok. Kayak film itu kalau diputer. Nah, karena mungkin nggak pernah tahu Tuhan bicara lewat penglihatan. Yang kedua, Tuhan bicara lewat similitude persamaan hidup para nabi. Contohnya Nabi Hosea suruh mengawini pelacur itu sama seperti bangsa Israel yang melacur. Ketiga, Tuhan bicara dalam bentuk perumpamaan di Mazmur. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan atau amsal. Makanya itu kalau ngajar pakai perumpamaan. Nggak pernah aku bicara dalam bentuk puisi. Demi malam, demi bulan, demi kuda yang berlari terengah-engah. Terus apa? Demi buah tin, demi pohon zaitun. Demi apa meneh kok akademi ini. Nggak pernah Tuhan bicara begitu.
Demikiannya Kita itu bicara dalam bentuk penglihatan, perumpamaan dan similitud atau nubuatan melalui kesamaan hidup para nabi. Nah, saya kasih contoh. Saya kasih contoh satu, teman-teman. Saya selalu senang kasih contoh ini. Saya membaca kisah kriminal di mana ada seorang wanita itu diperkosa, dibunuh sama orang laki-laki atau pacarnya apa, pokoknya ada beberapa kisah. Terus ini di beberapa kisah ini, laki-laki ini mencoba membalas teks SMS, WA dan email kepada keluarga dan teman-teman dari si wanita ini, supaya tidak curiga kalau ini wanita ini hilang gitu loh. Dibunuh sama dia terus dilempar mayatnya kemana. Tetapi dari balasan teks email dan SMS, keluarganya tuh bisa tahu. Ini yang ngomong bukan anak saya loh, anak saya tidak pernah ngomong kayak gini. Mereka menyuruh polisi menyelidiki apartemen anak, betul, anaknya tidak ada. Akhirnya terungkaplah kejahatan itu bahwa hatinya dipegang si pembunuh ini. Saya kasih tahu Anda ya. Kalau Anda mengenal seseorang, Pak Erben misalnya nih Pak, kita kenal sama teman kita, tiba-tiba kita SMS begini, Bu Sofiato, tolong dong, ini saya dikirim begini-begini. Saya lagi pengen nih 125 juta. Itu aja loh Pak terjadi, pakai fotonya kita misalnya atau apa gitu lah Pak. Banyak toh yang HP-nya di-hijack, betul nggak Pak? Betul sekali Bu. Teman saya ya, ibunya itu pernah di SLG, Bu, anak ibu kecelakaan loh Bu, masuk rumah sakit. Ibu harus transfer duit sekarang. Kenapa dia bisa tahu? Itu yang SMS. Saya selalu, ini bukan temanku ini, temanku udah kayak begini. Oh ini bukan anakku nih. Teman saya tahu, saya kalau ngomong pendek-pendek, saya jarang balas WA. Dia ngomong panjang lebar, saya cuma jawab satu patah kata. Itu karakter saya. Jadi kalau jawabnya panjang-panjang dia malah curiga. Ini pasti bukan Sofiatul ini. Kenapa? Karena kebiasaan dia mengenal. Lah kamu kenal Tuhanmu enggak? Kalau kamu kenal Tuhanmu bicara teman-teman. Saya baca Quran, buka Quran itu loh. Tuhan kalau ngomong kayak begini ini berantakan banget nih. Kamu lihat surah Al-Baqarah, itu semua nama nabi masuk. Dia baru cerita Ishak, bawanya Ismail, bawanya Musa, ke Isa, balik ke Yakub. Ini bukan cara Tuhan bicara. Kenapa? Karena kamu kenal aslinya. Kamu dengar suara Tuhan. Kalau kamu mengenal aslinya, kamu tahu yang palsu. Makanya saya katakan, bagaimana Anda tahu, Anda tidak baca Alkitab kok bisa tahu. Itu loh, kalau Anda tidak pernah pegang tas Levi asli, nggak pernah pegang tas Hermes asli. Itu mirip nggak? Saya tanya sekarang, tas LV palsu, apalagi yang KW Super, KW Premier sama LV asli itu mirip apa enggak teman-teman? Mirip. Kalau orang awam itu susah bedakan loh. Kamu beli cuma 300 ribu di Tanah Abang misalnya, sama LV yang harganya 20 juta. Nggak ngerti wong saya aja mau tuker tasnya. Sama-sama LV, bentuknya sama, dilihat sekilas mirip. Tapi kamu kenal aslinya, kamu punya aslinya, kamu tahu yang ini palsu. Sama seperti uang palsu sama uang asli, mirip. Pasti mirip, namanya satunya palsu. Kalau berbeda itu beda jenis namanya. Ya, tas LV sama tas Balenciaga misalnya, itu sudah beda jenis, sudah tidak perlu lagi kita ngomong. Tapi kalau mirip-mirip, itu berarti yang satu asli, yang satu palsu. Tinggal kita ngecek mana yang asli, mana yang palsu. Kita tes. Sama kayak uang asli, uang palsu, kita tes. Untuk mengecek kita tes kitabnya. Ngaku kita asli itu, ya kita tes, kita cek. Lulus gak tes gitu loh. Kamu lulus tes gak sebagai kitab suci. Kitab yang disebut suci itu kitab yang mengandung nubuatan. Dan nubuatannya harus digenapi. Bukan mengandung ajaran kebaikan. Kalau ajaran kebaikan itu saya baca bukunya Sunggokong itu loh. Sunggokong, wah banyak melakukan kebaikan ini Sunggokong. Sunggokong itu banyak loh nolong Dewi Sita, apa lagi tuh. Sunggokong mencari kitab, apa lagi. Sunggokong itu baik walaupun agak nakal-nakal dikit. Baik pada dasarnya. Tapi itu bukan kitab suci. Kenapa? Kitab yang disebut suci itu mengandung nubuatan. Dan nubuatannya harus digenapi. Kenapa Da Vinci Code, novel-novel Agatha Christie nggak bisa disebut kitab suci? Kenapa tadi Marvel Book itu tadi mengandung, Avenger kan bagus tuh. Saya tidak pernah ketinggalan kalau Avenger. Baik, itu pembela Avenger. Karena nggak mengandung nubuatan. Tidak asli, real, tidak historical person. Allah Israel itu menyatakan dirinya. Allah lain nggak pernah kedengeran suaranya. Saya tanya kapan Dewa Zeus itu turun ke bumi? Kapan Dewa Matahari itu lahir di mana? Saya tanya Bidane Sopo. Sopo bidadari Dewa Matahari kui? Nggak pernah menyatakan dirinya ngaku-ngaku ada. Allah yang sejati itu Allah yang menyatakan dirinya. Kenapa? Dia itu dimensinya lebih tinggi, kita nggak bisa naik. Ya dia harus yang turun. Mana bisa saya tiba-tiba datang ke istana Buckingham. Saya mau ketemu sama Ratu Elizabeth. Oh, Elizabeth. Wah, sopo mau ketemu di aku. Kecuali Ratu Elizabeth itu turun, nyalami rakyatnya, dadah-dadah dikit, baru bisa tak salami Ratu Elizabeth. Kalau dia keluar dari sana. Nah kalau kamu tiba-tiba nol, nggak bisa kamu tuh siapa? Maka Tuhan berkata, kamu tahu jalan naik ke surga. Nggak bisa nggak kamu tuh ketemu Tuhan. Kalau Tuhan itu nggak turun, kata Yesus. Kecuali dia turun, kamu baru tahu jalannya. Ya, saya kasih tahu Anda, untuk tahu kitab asli palsu, harus pegang aslinya dulu. Anda harus bergaul karib dengan Tuhan. Ketika Tuhan bicara, Anda tahu. Tuhan tidak pernah bicara dalam bentuk demi kuda yang berlari terengah-engah, demi buatin, demi pohon zaitun. Begitu buka, Anda tahu. Terima tadi loh, teks SMS tadi loh. Keluarga si perempuan tahu. Loh, ini tujuan anakku nek ngomong nggak kayak ini. Ini mesti orang lain. Coba suruh polisi ke apartemen anak. Bener anak hilang dibunuh. Kenapa? Lalu dia nek bicara nggak kayak gitu biasanya. Bicaranya saya biasanya tidak pakai emoji. Anak saya kalau bicara tuh serius. Nah ini kok kakek emoji, smiley face gitu. Ini pasti bukan anakku ini. Ini pasti orang lain. Tahu ketahuan apa? Kebiasaan dia mengenal. Untuk kamu bisa tahu yang asli yang palsu. Kenali dulu yang asli. Oh enggak kenal asli ya kayak santan kuwi. Allahnya hasil perenungan meditasi di bawah di dalam kamar. Dia menghayalkan Allahnya sendiri. Wah Allah kok kayak begini Allah, begini. Allah tuh mimpi begini. Enggak pernah dengar suara Allahnya.
Tidak pernah mengalami perjalanan bersama Tuhannya. Makanya saya katakan Tuhan cuma dua. Satu Tuhan yang sejati yang menciptakan kita. Yang kedua Tuhan yang diciptakan oleh hasil khayalanmu sendiri. Kan gitu. Makanya harus sampai seperti Ayub 42 tadi ayat 5. Dulu dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri telah melihat engkau. Itu Alkitab ditulis supaya kita mengalami perjalanan perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Alkitab itu bukan cuma sekedar kata-kata, bukannya disucikan, tapi dialami. Jadi Alkitab itu bukan cuma hari ini aku baca Markus 10 sampai sini aku baca. Oh cukup hari ini daily bread, our daily bread. Kalau kamu cari Tuhan, you keep determined. Belajar firman itu duduk diam, bisa 6 jam sampai 8 jam. If you are serious to study the word of God. Nah, kesalahannya kadang orang kalau baca sebagian dari perjanjian lama, sebagian perjanjian baru, dan ngono orang ngerti apa-apa. Kalau saya sarankan jangan seperti itu. Anda tidak bisa belajar dengan komprehensif. Tidak bisa dipotong-potong gitu, tidak bisa. Anda kalau belajar baca selesai. Kitab Ester baca dari kitab pasal 1 sampai pasal 4, baca habis. Terus kitab Ayub ada baca pasal 1 sampai ayat yang terakhir. Kalau tidak sepotong sini, dapatnya apa? Cuilan-cuilan gitu, remahan-remahan rot, tidak kenyang Anda. Anda harus belajar ngerti dulu. Kitab Ester isinya apa ya? Saya nulis apa? Tahun piro. Maksudnya Tuhan apa ini kitab Ester ini? Tuhan bicara sama aku apa? Untuk sekarang gini, kalau Anda dengar cerita orang, sepotong-sepotong. Anda dengar suami istri berantem nih. Saya ngomong, suaminya ngomong, Anda dengar cerita sepotong-sepotong. Anda menghakimi, oh kamu yang salah, kamu yang... Padahal Anda tidak dengar cerita utuhnya. Untuk Anda tahu keutuhannya, Anda tahu prosesnya. Ya baca no utuh. Kejadian 1 sampai 5, kejadian 50, baca no utuh. Anda bacanya separuh-separuh. Tidak masuk. Apalagi ada orang yang mengatakan, perjanjian lama saya tidak pernah baca bersofiat itu, karena yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saya bacanya hanya perjanjian baru. Jadi pilih. Harus Anda masuk di dunia apologetik mau menginjil. Harus piye? Tadi ditanyai, tadi lo Allah membunuh gitu loh. Orang Amalek tadi lo membunuh anak-anaknya. Kan Tuhan kejam. Tuhan lo kejam. Apa jawaban kita? Kita tidak pernah baca itu perjanjian lama. Seperti mana ini? Saya pernah baca perjanjian lama. Saya Bu baca Alkitab Bu. Sama saya mau mencari Tuhan. Itu saya anggap saya tidak tahu apa-apa dulu. Baru saya baca mulai Kejadian 1 sampai kitab Wahyu. Setiap kali ada peran tokoh di situ, seolah-olah saya jadi tokoh itu. Nah, di situ memang kita bisa melihat mana ketika kita membaca isi ajaran seberang, kita bisa membaca bukan begini. Caranya Allah bekerja bukan seperti ini. Kalau kita melihat bahkan kalau di Alkitab, orang yang sudah berkorban itu memberikan untuk Tuhan, yang Tuhan minta dia untuk kerjakan semua untuk kepentingan seluruh manusia. Dan untuk Tuhan. Beda sekali dengan itu kalau kita melihat di seberang. Semua untuk kepentingan satu pribadi. Seolah-olah Tuhan itu asistennya dia, pegawainya dia untuk memuluskan semua rencananya. Jadi memang beda, Bu. Ya, saya kasih contoh ya. Kenapa orang Kristen itu menyatukan antara kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Semuanya orang Yahudi yang nulis, ya, kecuali Lukas. Saya kasih tahu Anda, contohnya di dalam perjanjian baru. Tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan dosa. Itu konsisten. Mulai dari di Taman Eden, kita kejadian 3 ayat 21 terus sampai Wahyu. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Nah tiba-tiba kita ada ketujuh ngomong, kalau kamu mengusap dan mencium rukun Yamani dan batu Hajar Aswad, dosamu dihapuskan. Nah kita tekongendi ajaran ini. Kok tidak konsekuen, kok tidak konsisten dengan nabi-nabi sebelumnya. Lalu kita mengatakan tanpa penebusan, tanpa pencurian darah tidak ada penebusan dosa. Musa memerciki kitab Taurat itu dan memerciki seluruh bangsa itu dengan darah lembu dan darah hisop. Dan dikatakan inilah darah perjanjian Allahmu yang dicurahkan bagimu. Yesus mengatakan dia mengambil cawan air anggur itu dan dia berkata inilah darah perjanjian baru yang kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Nah kalau tiba-tiba ketujuh ngomong kalau kamu mengusap rukun Yamani dan batu Hajar Aswad dosamu dihapuskan. Tekau ngendi tak takoni? Ajaran ngendi menghapus dosa dengan cara mencium batu? Tidak ada dalam Alkitab kita. Itu perlunya Anda itu baca, menerima Taurat Musa. Maka Yesus berkata begini, kalau kamu tidak menerima apa yang ditulis oleh Musa, kamu juga nggak akan percaya apa yang akan aku katakan. Betul apa enggak teman-teman? Betul Bu. Ada ayat. Namun kamu yang ditulis Musa aja kamu nggak percaya. Satu lihat orang muslimnya, nah masa Allah begini loh. Kalau lagi kan kalau bisa bikin tes dengan anaknya itu apa sih? Nah Musa itu kita kayak Yahudi ya. Lah kamu aja nggak percaya apa yang Musa tulis. Lah kalau itu Yusuf kok kayak ini. Yusuf kan masih menanam Julai. Kan? Dia anak papat tuh. Musa sama itu dua penulis papat. Musa nulis anak 3 Sem dan Yafet. Bu tambahin 1. Lalu kamu aja nggak percaya apa yang Musa tulis. Kok bagaimana mungkin kamu bisa percaya apa yang Yesus katakan? Ya wis ra mungkin. Impossible. Ya apa ya? Iya Bu. Kamu nggak percaya. Masa matahari kok diciptakan pada hari keempat? Nah terus itu tumbuh-tumbuhan itu makanya apa berfotosintesa. Padahal di Quranmu yono, di hadismu yono. Saya tak tunjuknya kaget-kaget meneh we. Masa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Loh di hadismu yang ngomong gitu kok. Ada diciptakan segambar dengan Allah, tingginya malah 60 hasta. Janganlah kamu memukul wajah saudaramu karena Adam diciptakan menurut gambarnya Allah. Lalu kamu tidak percaya apa yang Musa tulis kok? Percaya apa yang Yesus katakan? Ya tidak mungkin. Yesus menyuruh kamu itu dibaptis. Barang siapa yang percaya kepada pemberitaan Injil dibaptis. Yesus berkata 3 kali. Aku nanti masuk Yerusalem, aku nanti dianiaya, aku mati loh. Kemudian aku bangkit pada hari yang ketiga. Loh kamu nggak percaya apa Yesus katakan?
Masa bisa selamat dari Hong Kong? Jenenge Mas Slamet. Orang mungkin selamat. Ya, selamat dari Hong Kong. Nggak mungkin. Yesus mengatakan hanya percaya kepada berita Injil lah kamu akan diselamatkan. Barang siapa percaya kepada pemberitaan Injil dan dibaptis, dia diselamatkan. Barang siapa tidak percaya, dia dihukum. Lah Quran membawa Injil yang lain. Galatia 1 ayat 6-8. Memberitakan Injil yang berbeda. Injil yang di surah Maryam, surah 30. Injil dikepetno di Baby Isa. Pada waktu Isa masih bayi dan menyusu pada susu Maryam, dia diberikan kitab Injil pada waktu Isa masih nenen. Ini Injil yang di, ini Injil yang berbeda loh. 2 Korintus 11 ayat 4 menyatakan dia memberitakan Yesus yang lain. Yesus yang adalah keponakan Musa dan Harun yang lahirnya di pohon kurma. Ini Yesus yang lain loh yang diberitakan oleh Quran ini. Mirip nggak? Mirip, akui. Saya akui Muhammad memang mau memberitakan tentang Yesus, tapi Yesus versi Arab, kayak gitu. Kayak tadi loh ada tas LP asli dibikin KW-nya. Kan itu, bukan rasa ngomong. Nah terserah sekarang pilihan di tangan Anda. Tuhan tidak pernah memaksa. Ya, Tuhan mengetuk pintu hati kita. Barang siapa percaya, aku dan Bapakku, kami akan duduk dan masuk dan kami akan makan bersama-sama dengan Dia. Kamu menutup hatimu bagi Tuhan. Ya terserah, kata Yesus. Kalau kamu tidak percaya aku lagi, mati kamu dalam dosamu. Kamu percaya kepada Injil yang berbeda kok. Yesus yang lain kok. Bagaimana bisa selamat? Kamu lo masuk Amerika, bawa tas KW, LV palsu, dan kamu ditangkap di bagian imigrasi. Betul nggak Bu? Heni New York. Betul Bu. Boleh nggak nih Bu? Ya, buktikan sama saya kalau Quran itu firman-Nya Allah.